Permaisuri Wanrong dikenal karena perjalanan hidupnya yang berakhir dengan tragis. Semua kehancuran hidupnya itu berawal pada tahun 1922 ketika dia menikah dengan kaisar terakhir Tiongkok, yaitu Puyi, di mana pernikahannya sangat tidak bahagia dan membuatnya terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Antara awal tahun 1930-an dan tahun 1945, dia dan suaminya menjadi kaisar dan permaisuri di negara boneka Jepang yang bernama Manchukuo. Namun di balik topeng kekuasaan kekaisaran, dia adalah seorang wanita dengan kecanduan opium yang sudah parah, yang pada akhirnya akan membunuhnya. Penasaran kan dengan kisah lengkapnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai Permaisuri Wanrong ini lahir pada tanggal 13 November tahun 1906 dan terlahir dengan nama Gabulo Wanrong. Nama Wanrong sendiri mempunyai arti wajah cantik. Dia dilahirkan dalam klan Gabulo yang merupakan klan keluarga bangsawan kelas atas di Manchuria. Manchuria sendiri terletak di bagian timur Laut Cina yang saat ini terletak di antara Korea Utara dan Rusia. Ayah Wanrong bernama Rong Yuan dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di pemerintahan dinasti Qing Cina yang bertugas pada akhir abad ke-19. Rong Yuan juga merupakan salah satu orang terkaya di Tiongkok pada masa itu. Kehidupan awal Wanrong agak tragis. Ibunya, yaitu Aisin Gyoru Hengsin, meninggal karena demam saat melahirkan, tepat setelah Wanrong lahir. Istilah sekarang, meninggal karena terjadi infeksi pasca persalinan. Akibatnya, Wanrong kecil sebagian besar hidupnya dibesarkan oleh ibu tirinya, yaitu Aisin Gyoru Hengsiang, yang masih kerabat jauh ibunya. Dia memiliki dua saudara laki-laki, seorang kakak laki-laki kandung yang bernama Run Liang, dan yang kedua adalah adik laki-laki beda ibu yang bernama Run Qi. Meskipun dia tidak pernah mengenal ibu kandungnya, Wanrong memiliki masa kecil yang bahagia karena ibu tirinya mencintainya dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia tinggal bersama orang tuanya dan kakak laki-laki serta adik tirinya di distrik Dongcheng, Beijing. Wanrong juga beruntung karena tidak seperti kebanyakan ayah pada zamannya, Rong Yuan percaya bahwa putrinya harus berpendidikan sama baiknya dengan kedua putranya. Dia mengirim Wanrong ke sekolah misionaris Amerika di Tianjin. Di sana dia belajar bahasa Inggris dan bermain piano di bawah bimbingan Isabel Ingram, putri misionaris Amerika. Isabel hanya 4 tahun lebih tua dari Wanrong dan keduanya menjadi teman baik. Tahun-tahun awal adalah masa perubahan besar di Cina. Negara ini telah diperintah oleh dinasti Qing sejak tahun 1644. Namun negara itu mulai menghadapi tantangan besar sejak abad ke-18 dan seterusnya, ketika para pedagang dan tentara Eropa mulai berdatangan dengan teknologi yang jauh lebih maju. Cina adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak berada di bawah kekuasaan langsung Eropa pada abad ke-19. Tetapi Inggris secara efektif memaksa negara itu menjadi pasar terbesar opium yang diproduksinya di India. Kemudian pada akhir abad ke-19, Jepang mulai mengadopsi teknologi dan budaya barat dengan sangat cepat. Modernisasi Jepang yang cepat dan perluasan pengaruh Rusia di Asia Timur menempatkan Cina di bawah tekanan dari tetangganya. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya masalah domestik internal di Cina. Sebuah gerakan massa untuk reformasi sosial dan politik telah muncul pada tahun-tahun pertama abad ke-20.
Kemudian pada tahun 1908, hanya 2 tahun setelah Wanrong lahir, Kaisar Guangzhou Zetian meninggal. Ia digantikan oleh keponakannya yang masih berusia 2 tahun, yaitu Kaisar Puyi. Aturan pemerintahan yang dibuat oleh seorang penguasa balita ini, ketika Cina sedang menghadapi krisis internal, adalah suatu awal bencana bagi Cina. Pada bulan Oktober tahun 1911, apa yang dikenal sebagai kebangkitan Wuchang pecah di 14 provinsi dari 15 provinsi yang ada di Cina, di mana saat itu wilayah Cina terbagi-bagi. Akibatnya, dalam beberapa minggu, dinasti Qing terpaksa turun tahta dan Republik Cina yang baru mulai didirikan. Namun itu hanyalah awal dari perang saudara yang panjang yang berdampak bagi penderitaan rakyat, dan pada akhirnya perang saudara ini akan berkecamuk selama hampir 40 tahun. Meskipun pemerintahan Republik telah berdiri, keluarga Kekaisaran Qing masih diizinkan mempertahankan gelar dan hak istimewa mereka di Tiongkok, meskipun mereka tidak akan lagi memerintah negara itu. Pada tahun 1922, ketika Puyi berusia 16 tahun, selir janda memutuskan bahwa sudah saatnya baginya untuk menikah. Mereka menunjukkan kepadanya pilihan foto gadis-gadis dari keluarga yang mereka anggap dapat diterima. Menurut Puyi, dalam autobiografinya, foto pertama yang menarik baginya adalah Wenxiu. Pilihannya ini menyebabkan keributan di antara selir janda karena dia bukan favorit semua orang. Seseorang berpendapat bahwa Wenxiu tidak cukup cantik untuk menjadi seorang permaisuri. Akhirnya, pilihan jatuh pada Wanrong, dan Puyi pun setuju untuk menikahi Wanrong yang lebih cantik dan seumuran dengannya. Tetapi Puyi mempertahankan Wenxiu sebagai selirnya. Wanrong sendiri tampaknya sangat ragu untuk menikah dengan Puyi. Dia adalah seorang wanita mandiri dengan pikirannya sendiri, dan dia tidak ingin terkurung di kota terlarang dengan ritual kekaisaran kunonya. Dalam sebuah buku yang berjudul The Last Emperor and His Five Wives, karya penulis Wang Xingqiang menuliskan bahwa Wanrong dan Wenxiu memiliki hubungan yang kurang baik. Dilaporkan Wenxiu pindah ke istana terlebih dahulu sebelum kedatangan Wanrong. Seperti kebiasaan, Puyi menikahi Wanrong dan Wenxiu di kota terlarang pada malam yang sama, tetapi dalam upacara terpisah, yaitu pada tanggal 30 November tahun 1922. Sayangnya, malam pernikahan itu menjadi bencana bagi semua pihak. Saya hampir tidak memikirkan pernikahan dan keluarga, dan ketika permaisuri datang di hadapan saya dengan kain satin merah yang disulam dengan naga dan seekor burung ponik di atas kepalanya, aku merasa penasaran sekali tentang penampilannya seperti apa. Tulis Puyi dalam buku autobiografinya. Puyi yang sepanjang hidupnya ditemani dan dilayani oleh para kasim, dia tidak tahu apa-apa tentang wanita, dan seks bukanlah sesuatu yang pantas dibicarakan dengan kaisar. Berbagai sumber berspekulasi bahwa dia mungkin impoten, gay, biseksual, atau lebih terhambat secara emosional oleh pola pengasuhannya yang tidak umum, sehingga hubungan seksual dengan wanita berada di luar jangkauannya. Menurut pengakuannya sendiri, dia menikmati kepuasan jika para kasimnya dipukuli dan memiliki kecenderungan sadis terhadap wanita. Bagaimanapun, Wanrong dan Wenxiu pergi ke istana dan menempati kamar pengantin mereka masing-masing setelah upacara pernikahan mereka selesai. Tetapi Puyi malah panik dan melarikan diri dari kamar pengantin. Istri-istrinya akhirnya tidur di tempat tidur raja sendirian. Dalam autobiografinya, Puyi mengaku jarang mengunjungi permaisuri maupun selirnya. Dikutip dari buku The Last Emperor and His Five Wives, Wenxiu mengatakan, "Ada genset di istana, tapi sering rusak dan sering mati listrik. Puyi tidak tinggal bersama permaisuri atau selirnya. Jadi, saya harus tinggal sendirian di istana Changchun yang luas. Malam begitu panjang dan mengerikan, dan kesepian hatiku sulit untuk dihilangkan. Apakah tempat ini benar-benar istana yang megah? Mungkin itu hanya kuburan yang mengerikan."
Dari semua tulisan yang telah dipublikasikan, Wan Rong juga tidak mendapatkan banyak kasih sayang dari suaminya. Seorang kasim kekaisaran yang bernama Sun Yao-ting dalam wawancara tahun 1986 dengan jurnalis Edward Burr mengatakan, Kaisar akan datang ke tempat tinggal permaisuri setiap 3 bulan sekali dan bermalam di sana. Setelah itu, dia pergi pagi-pagi keesokan harinya, dan selama sisa hari itu, dia akan selalu dalam temperamen yang sangat kasar. Mungkin tidak mengejutkan jika pernikahannya dengan kaisar terakhir tidak membuat Wan Rong bahagia. Mereka pun tidak memiliki anak. Wan Rong sendiri mencari kesibukan untuk menghibur dirinya sendiri dengan menulis puisi, melukis, dan juga terlibat dalam kegiatan amal. Sementara itu, pada saat pernikahan ini terjadi, Cina memasuki perang saudara tahap baru dengan tumbuhnya gerakan komunis Cina. Ketika kelaparan melanda Tiongkok pada tahun 1923, Wan Rong menyumbangkan sejumlah uang yang cukup besar sebagai upaya bantuan. Suatu tindakan yang mendapat pujian dari media internasional. Seiring berjalannya waktu, cara Wan Rong dalam menghadapi masalah kehidupan rumah tangganya yang tidak bahagia semakin tidak terkendali. Dia mulai mencari pelarian ke arah yang kurang baik. Saat ini, dia mulai merokok opium. Awalnya mungkin digunakan untuk mengatasi sakit kepala dan kecemasan dirinya. Tetapi penggunaannya yang secara terus-menerus malah membuatnya menjadi suatu kebiasaan. Kehidupan Wan Rong mulai membaik dalam tanda kutip tidak kesepian lagi ketika mantan guru pianonya yaitu Isabel Ingram yang merupakan lulusan Wellesley College di Massachusetts datang untuk tinggal di kota terlarang untuk melayani sebagai tutornya. Ingram dan tutor Inggris Puyi yang bernama Reginald Johnston adalah satu-satunya orang dari bangsa Eropa yang menghadiri pernikahan kekaisaran pasangan tersebut. Dilaporkan Puyi dan Wan Rong pun mengganti nama mereka dengan nama seperti orang barat, yaitu Henry dan Elizabeth. Mereka pun fasih berbahasa Inggris dan belajar berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, mereka juga mempelajari mode dan etika sopan santun ala barat. Namun kebahagiaan pasangan ini dirusak oleh kecanduan opium Wan Rong yang semakin memburuk. Sementara Puyi dan istri-istrinya hidup dalam kemegahan, perebutan kekuasaan terus berlanjut di dalam pemerintahan Tiongkok. Kudeta yang dilakukan oleh Panglima Perang Feng Yuqiang pada tanggal 23 Oktober tahun 1924 mengakhiri cara hidup mereka. Pada tanggal 5 November, pemerintahan baru mengubah perjanjian awal yang tadinya mengizinkan kaisar bersama keluarganya dapat mempertahankan gelarnya dan memperbolehkan tinggal di istana kota terlarang. Sekarang peraturan itu dirubah menjadi bahwa mantan kaisar dan keluarga kekaisarannya tidak lagi diizinkan tinggal di kota terlarang. Mereka diusir dari istana malam itu juga. Panglima Feng juga mengatakan bahwa Puyi dan Wan Rong sekarang adalah warga negara Tiongkok biasa. Mereka diberi waktu 3 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi mereka dan meninggalkan kota terlarang untuk selamanya. Setelah meninggalkan kota terlarang, Puyi, Wan Rong, dan Wen Chu pindah ke bagian kota Tianjin di Tiongkok yang berada di bawah kendali Jepang. Mereka akhirnya tinggal di sebuah rumah yang bernama Taman Ketenangan. Tapi itu sama sekali tidak seperti yang mereka rasakan selama tinggal di tempat itu. Keributan selalu saja sering terjadi. Dalam autobiografinya, Puyi mengatakan bahwa ini adalah saat kedua istrinya dalam konflik terus-menerus. Jika dia memberi satu hadiah, maka yang lain akan menuntut hadiah yang sama atau minta hadiah yang lebih baik. Akhirnya Wen Xiu bosan dengan kompetisi dan hidupnya merasa semakin kesepian. Meskipun kami tinggal di atap bangunan yang sama, kami tidak pernah mengunjungi satu sama lain jika tidak ada yang penting. Kami seperti orang asing satu sama lain. Wan Rong berpura-pura menjadi permaisuri sepanjang hari dan sifatnya sombong. Puyi selalu percaya apa yang dia katakan dan mereka berdua menunjukkan sikap dingin padaku.
Perasaan antara Puyi dan aku menghilang secara bertahap dari hari ke hari, ujar Wen Xiu, seperti dikutip dalam buku The Last Emperor and His Five Wives. Wen Xiu bersekongkol dengan beberapa kerabatnya untuk bercerai dan melarikan diri dari komplek bangunan yang dia tempati selama ini di Tianjin pada tahun 1931. Setelah perceraian, Puyi melucuti Wen Xiu dari gelar kekaisarannya. Menurut catatan, Wen Xiu mengajar di sekolah untuk sementara waktu dan kemudian menikah lagi. Wen Xiu dikabarkan meninggal pada tahun 1953 dan sebelum meninggal, pekerjaan terakhirnya dikabarkan dia bekerja untuk sebuah perusahaan kebersihan. Nasib Wan Rong pun tidak mengalami perbaikan. Puyi sudah tidak ingin berurusan dengannya lagi, sehingga dia juga tidak menghabiskan banyak waktu dengan Wan Rong. Jadi, dia juga kesepian. Selama tinggal di Tianjin, beberapa cendekiawan berasumsi bahwa Wan Rong menjadi sangat kecanduan opium, meskipun dia telah menggunakan selama beberapa waktu. Dalam autobiografinya, Puyi mengatakan, "Bahkan jika saya hanya memiliki satu istri, dia tidak akan menemukan kehidupan bersama saya dengan bahagia. Karena keasikan saya adalah kenikmatan diri saya sendiri. Terus terang, saya tidak tahu apa-apa tentang cinta. Dalam pernikahan orang lain, suami dan istri adalah sama. Tetapi bagi saya, istri dan selir, keduanya adalah budak dan alat tuannya." Gairah Puyi yang sangat besar adalah untuk mendapatkan kembali tahtanya. Ketika dia dan istri-istrinya meninggalkan kota terlarang, beberapa penasehatnya mendorongnya untuk bersekutu dengan Jepang. Di antara mereka adalah sepupunya yang bernama Aisin Gyoro Jianyu atau Permata Timur, dan lebih terkenal dengan nama Jepangnya Yoshiko Kawashima, di mana sepupunya ini dibesarkan di Jepang dan sebenarnya adalah mata-mata Jepang. Pada tahun 1930-an, kehidupan mereka berubah secara drastis dan ambisi Puyi untuk naik tahta pun akan segera terwujud, walau sebenarnya dia hanya dijadikan sebagai kaisar boneka Jepang. Pada bulan September tahun 1931, tentara kekaisaran Jepang mengambil keuntungan dari perang saudara yang tampaknya tidak berkesudahan di Cina dan menyerbu masuk wilayah Manchuria di timur laut negara itu, yang merupakan tanah air leluhur Wan Rong. Jepang telah menguasai Korea sejak tahun 1910 dan sekarang ingin memasukkan Manchuria ke dalam kerajaannya yang sedang berkembang. Hasilnya adalah kampanye militer yang cepat. Pada bulan Februari tahun 1932, Jepang sepenuhnya menguasai Manchuria. Tetapi alih-alih mencaploknya secara langsung ke dalam kekaisaran Jepang, keputusan diambil untuk mendirikan rezim boneka di sini. Untuk mewujudkan rencana itu, penguasa Jepang mulai mendekati Puyi dan mengirimkan mata-matanya yang masih keluarga kerajaan Manchuria dan sepupu Puyi yang bernama Yoshiko Kawashima. Pada akhir musim gugur tahun 1931, Yoshiko Kawashima meyakinkan Puyi untuk pergi ke Manchuria, di mana Jepang mengusulkan untuk menjadikannya penguasa Manchukuo. Wan Rong menentang gagasan ini karena dia tidak mempercayai orang Jepang. Wan Rong pun memutuskan untuk tetap tinggal di Tianjin. Walaupun pada akhirnya dia dijemput untuk mendampingi suaminya di Manchukuo. Dan pada bulan Februari tahun 1932, pemerintahan Jepang mengangkat Puyi sebagai kepala boneka baru bernama Manchukuo. Pada awal tahun 1934, Puyi dan Wan Rong diangkat menjadi kaisar dan permaisuri di Manchukuo. Kehidupan pasangan sebagai penguasa di Manchukuo sangat tidak bahagia. Wan Rong melakukan 2 kali percobaan melarikan diri dari Manchukuo, tetapi gagal. Meskipun dia dan suaminya memegang gelar permaisuri dan kaisar, mereka sebenarnya hanyalah tahanan Jepang. Semua pergerakan mereka diawasi dan dikontrol dengan ketat oleh otoritas Jepang. Selain mengurus negara, Puyi pun dikabarkan menjadi penganut Buddha yang taat dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi dan membaca. Sementara itu, Wan Rong mulai memelihara anjing dan membuat gaun. Tetapi dengan kesibukan barunya itu, tidak merubah kebiasaan opiumnya berhenti, tetapi kecanduan opiumnya boleh dikatakan telah meningkat.
Dilaporkan bahwa dia merokok 2 ons opium per hari. Tidak hanya kecanduan opium saja, Wan Rong terlibat dalam setidaknya 1 atau mungkin beberapa masalah dengan anggota rumah tangga kekaisaran. Versi lengkap dari autobiografi Puyi menunjukkan bahwa Wan Rong melahirkan bayi laki-laki yang Puyi tahu bukan anaknya karena dia tidak berhubungan seks dengannya. Catatan lain mengatakan bahwa bayi itu adalah bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Ketika pihak Jepang mengetahui bahwa bayi itu bukan anak Puyi, keputusan diambil untuk membunuh bayi itu. Walaupun Wan Rong memohon agar bayinya tidak dibunuh. Setelah kematian putri tidak sahnya itu, penggunaan opium Wan Rong meningkat lebih jauh. Dia benar-benar telah tenggelam dalam dunianya sendiri. Menurut laporan, dia sekarang bertindak tidak menentu di istana kekaisaran. Dia akan makan berlebihan dan sering berpenampilan tidak rapi pada acara resmi karena kecanduan opiumnya yang sudah semakin parah. Catatan kontemporer menceritakan bagaimana ayahnya merasa kesulitan untuk mengunjunginya pada saat kondisinya sudah semakin parah akibat kecanduan opium. Ya, kondisinya terus memburuk. Dia menderita kecanduan opium dan mengalami serangan kegilaan yang sangat ekstrim, sehingga dia kadang-kadang dirantai. Pada bulan April tahun 1937, seorang gadis yang berusia 16 tahun dari keluarga bangsawan yang bernama Tan Yuling bergabung dengan rumah tangga kekaisaran sebagai selir Puyi. Apakah dia memiliki hubungan seksual dengan Puyi tidak diketahui. Pada saat ini, dia dan Wan Rong tidak pernah makan bersama selama bertahun-tahun. Pengunjung yang sering mengunjungi Saltak Palace adalah saudara Puyi yang bernama Puji dan istri barunya yaitu Lady Hirosaga. Karena Puyi tidak memiliki anak, ia menyatakan saudaranya sebagai pewaris tahta Manchukuo. Puyi terpaksa menandatangani dokumen bahwa jika Puji punya anak, dia akan dikirim ke Jepang untuk dibesarkan. Harapan Wan Rong untuk menjadi ibu dari seorang kaisar pun pupus. Dalam Memoirs of Wandering Princess, Lady Hirosaga mengatakan, "Tentu saja, saya telah mendengar desas-desus tentang orang-orang hebat dalam sejarah kita. Tetapi saya tidak pernah tahu hal-hal seperti itu ada di dalam kehidupan. Sekarang, bagaimanapun saya belajar bahwa kaisar memiliki cinta yang tidak wajar dengan page boy yang disebut sebagai selir laki-laki. Saya selalu bertanya-tanya dalam diri saya, mungkinkah kebiasaan buruk ini telah mendorong istrinya sebagai pecandu opium?" Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Kemudian pada akhir tahun 1941, Jepang perang dengan Amerika Serikat dengan menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Dalam beberapa minggu, Jepang juga berperang dengan sekutu baru Amerika, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia. Meskipun pada awalnya menang dan mampu memperluas ke Indochina dan bahkan Timur Laut India, Jepang didorong kembali ke Pasifik dari tahun 1943 dan seterusnya. Kiamat bagi Jepang datang pada musim panas dan musim gugur tahun 1945. Pada awal bulan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Secara bersamaan, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soviet menginvasi Manchukuo. Puyi melarikan diri dari istana bersama saudara laki-lakinya dan pejabat lainnya, meninggalkan Wan Rong, selirnya, dan Lady Saga. Puyi dan rombongannya berusaha untuk naik pesawat ke Jepang, tetapi dapat dicegat oleh Soviet. Pada awal tahun 1946, para wanita mencoba melarikan diri melintasi perbatasan ke Korea, tetapi ditangkap oleh tentara komunis Tiongkok yang secara bertahap telah berhasil merebut kekuasaan di seluruh Tiongkok pada periode pasca perang. Pada bulan-bulan berikutnya, Wan Rong dan beberapa pengikutnya dipindahkan ke beberapa penjara di Provinsi Jilin. Selama waktu ini, kondisinya memburuk dengan cepat. Dia telah mengalami masa-masa kritis akibat kecanduan opium yang parah. Hal ini disebabkan karena dia telah terputus dari pasokan obat apapun dan menderita halusinasi, serta masalah kesehatan yang semakin memburuk.
Dalam Memoirs of Wandering Princess, Lady Hirosaga yang merawat Wanrong yang menderita karena kecanduan opium mengatakan, sepanjang hari, permaisuri berguling-guling di lantai kayu, berteriak dan merintih seperti wanita gila. Matanya terbelalak kesakitan. Dia hanya bisa makan sendiri, tapi dia tidak bisa lagi buang air besar sendiri. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan. Ketika Lady Saga dan para tahanan lainnya dipindahkan ke lokasi lain, Wanrong tertinggal sendirian di dalam sel. Akibatnya, istri pertama Kaisar terakhir Cina meninggal di dalam penjara karena sakau dan kelaparan. Dia meninggal sendirian di sel penjaranya di Yanji pada tanggal 20 Juni tahun 1946 pada usia 39 tahun. Tempat pemakamannya tidak diketahui karena mayatnya tidak ditemukan. Setelah kematiannya, dia dikenang sebagai permaisuri Xiao Kemin. Meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan, sebuah monumen yang didedikasikan untuknya telah dibangun di dekat Beijing, dan itu hanya merupakan makam seremonial saja. Ya, tubuhnya tidak dimakamkan di sana. Sedangkan nasib suaminya yaitu Puyi ditangkap dan akan menghabiskan 10 tahun penjara di bawah komunis Tiongkok. Tercatat Puyi menikah 4 kali lagi di kemudian hari. Dan pada tahun 1964, dia menulis autobiografinya. Karya terakhir ini menjadi dasar dari The Last Emperor, sebuah film yang disutradarai oleh Bernardo Bertolucci, yang memenangkan 9 penghargaan akademi pada tahun 1987. Mengabadikan kisah Puyi dan Wanrong, kisah Kaisar dan Permaisuri Manchukuo. Itu tadi kisah dari Permaisuri Wanrong yang merupakan permaisuri terakhir dari Cina. Kisah ini sangat menyedihkan sekali ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Setujukah dengan jalan yang diambil oleh Permaisuri Wanrong untuk menghibur dirinya dengan memakai opium? Gara-gara dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Saya sangat menanti jawaban dan pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.